Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan statement yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana di dalam debat melawan Pendeta MYM dan juga Dr. Moses. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab sekaligus juga membantah setiap argumentasi yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana yang menyebut bahwa kalau Yesus itu Tuhan, kok dia lapar, kok dia nggak maha tahu. Nah, ini sebetulnya adalah argumentasi yang sudah banyak dijawab oleh pihak Kristen, pihak apologet Kristen dan para pendeta yang senior terkait dengan klaim-klaim dari orang-orang yang tidak mengenal, tidak tahu siapa Yesus Kristus. Nah, kita akan mendengarkan video dari Profesor Egy Sujana. Mari kita simak video berikut ini. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5 ayat 30. Ini menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan yang maha kuasa. Oke. Yesus loh diakui di Yohanes. Kok beriman gak sama Yohanes ini? Yesus pernah lapar dan haus. Tuhan tidak memiliki kebutuhan fisik mestinya, tetapi Yesus lapar dan haus. Matius 4 ayat 2. Juga Yohanes 19:28. Kalau saya nggak benar kau bantah, ini kitab kau nih. Saya bantah nanti. Yesus menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang di kayu salib. Yesus berseru, "Eloi, Eloi, la sabaktani, lama sabaktani." Lu kan bekas Kristen ya? Tahu. Markus 15:34. Markus 15:34. Artinya ia memiliki Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Ya, demikianlah video dari Profesor Egy Sujana. Intinya dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia lapar, kenapa dia haus, kenapa dia nggak maha tahu. Dan juga dia mengkonfirmasi bahwa saya ini adalah seorang ahli hukum dan saya harus membuktikan dengan data. Dan itulah sebabnya dia mengutip beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan tentang kemanusiaan Yesus yang lapar, yang haus, di mana dia juga disebut utusan dan juga dia berseru Eloi Eloi lama sabaktani pada waktu dia di kayu salib. Ya, sebetulnya itu adalah argumentasi yang sudah sering muncul ya. Bukan hanya pada waktu zaman dulu ya, sampai sekarang pun ini masih diperdebatkan. Karena apa? Mereka nggak mau belajar. Kalau seandainya mereka belajar dan mau mengenal Yesus Kristus secara pribadi, mereka pasti akan berhenti kepada pertanyaan itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia lapar? Nah, apakah kita menolak waktu Yesus datang dalam rupa manusia, dia makan, dia minum? Ya tentu kita tidak menolak karena Yesus itu memiliki dua natur ya. Dia adalah pribadi Kristus, di dalam dirinya memiliki keunikan. Dia punya natur sebagai manusia 100% dan juga 100% ilahi. Dan itulah sebabnya waktu kita menemukan dia lapar, dia berjalan, dia menangis, dia sedih, itu sudah otomatis masuk di dalam kemanusiaannya. Tetapi kelemahan teman-teman kita yang tidak percaya kepada Yesus itu selalu melihat Yesus itu dari sisi kemanusiaannya. Mereka lupa bahwa Yesus itu punya natur sebagai yang ilahi. Saya tunjukkan satu buku yang saya punya di dalam PDF ini tentang dukungan Alkitab terhadap keilahian Yesus Kristus ya. Saya tidak akan baca semua, tetapi Anda bisa mencatat ini dan Anda bisa membaca di rumah secara pribadi. Sebutan ilahi yang dinyatakan oleh Yesus Kristus atau dikaitkan dengannya adalah dia disebutkan sebagai Allah. Dia juga disebut Tuhan, dia juga disebut Mesias, anak Allah dan juga anak manusia. Nah, ini dikaitkan langsung dan melekat pada pribadi Yesus Kristus. Anda bisa baca ayat referensinya banyak sekali. Kemudian hak prerogatif atau tindakan Allah di dalam PL yang juga dinyatakan oleh Yesus Kristus atau dikaitkan dengannya. Misalnya, orang beribadah kepada Allah dan orang menyembah Yesus ya. Keselamatan dari Allah.
penghakiman itu juga dilakukan oleh Allah, dan di sini juga Yesus akan datang sebagai hakim. Dan Yesus Kristus memiliki kodrat sebagai yang ilahi, kodrat Allah, kemenangan Allah. Kemudian nama, perbuatan atau peran ilahi yang dinyatakan oleh Yesus Kristus atau yang dikaitkan dengannya, ya, dia juga disebut sebagai pencipta. Anda bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1, 2 ayat 10 sampai 12. Dia juga sebagai pribadi pemelihara, penguasa yang universal, pemberi pengampunan dosa, dan objek bagi doa orang yang percaya kepada Dia. Jadi Yesus mengatakan, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Dan Anda bisa membaca ayat ini. Saya jelaskan ini secara cepat dan Anda bisa membaca referensinya saja, teman-teman, ya. Dan Yesus juga sebagai objek penyembahan, objek iman yang menyelamatkan. Dan Yesus juga adalah gambar atau representasi dari Allah. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Lalu ini yang paling penting juga yang perlu Anda ketahui, ya. Karakteristik atau sifat ilahi yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia juga keberadaannya kekal. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan ada kalimat penting, ya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini adalah kalimat salah satu mengenai Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu dia juga punya keberadaan diri. Dia kekal, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan juga berdaulat. Otoritas kehidupan di dalam dirinya ada, ya. Nah, soal kemahatauan Yesus, ya, tadi Profesor Egy Sujana mengutip, kalau Yesus itu Tuhan, Dia nggak maha tahu. Buktinya Dia nggak tahu kapan hari kiamat. Sebetulnya argumentasi itu mudah sekali dijawab. Poin pentingnya bukan soal menunjukkan ketidaktahuan Yesus, tapi Yesus ingin menekankan, karena semua orang tidak ada yang tahu kapan Yesus datang, maka Yesus peringatkan supaya orang melakukan 3 hal. Yang pertama, waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Karena apa? Kedatangan Kristus tidak ada seorang pun yang tahu. Dia akan datang, dikatakan seperti seorang pencuri. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa ayat tentang Yesus itu maha tahu, ya. Anda bisa baca di dalam Markus 2 ayat 8. Waktu orang Farisi atau para murid juga bicara di dalam hati mereka, dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dan juga dalam Lukas pasal 9, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan pada waktu dia bicara dengan seorang perempuan yang punya banyak suami, dan Yesus tahu siapa suami pertamanya. Dan Yesus tahu bahwa wanita tersebut bukan hanya punya satu suami, dia punya suami banyak. Nah, dari mana dia tahu? Ya, karena Dia adalah Allah yang maha tahu. Jadi kalau Yesus dikatakan karena Dia lapar, karena Dia punya keterbatasan sebagai manusia, Dia lelah, Dia lapar, tidur, haus, berkeringat. Saya katakan di awal bahwa Yesus itu punya 2 natur. Dia adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Pada waktu kita melihat Dia melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, itu dengan mudahnya kita bisa mengaitkan pasti itu masuk dalam kemanusiaan Yesus. Tetapi keilahian Yesus itu banyak sekali muncul di dalam Alkitab. Salah satu hal penting yang perlu Anda ketahui tentang keilahian Yesus adalah di mana Dia mengampuni dosa. Di dalam catatan Alkitab, yang dapat mengampuni dosa manusia hanya Allah. Dan Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah dan Dia mengampuni dosa. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa Dia berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Justru karena Yesus Tuhan, maka Dia mengampuni dosa. Jadi itu kelemahan dari orang yang tidak melihat Yesus, dan mereka hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus, tetapi buta, tidak melihat keilahian dari pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya pribadi Kristus itu sangat unik, dan itu berbeda dari seluruh nabi manusia yang pernah ada dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah pribadi yang unik dan spesial. Ya, jadi Profesor Egy Sujana tidak mengenal siapa Yesus. Karena apa? Dia hanya melihat dan menerima Yesus dari sisi kemanusiaannya. Tapi dia tidak melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Roh Kudus belum menerangi hatinya. Karena itu, siapa yang ada dalam Kristus
dia pasti akan mengenal Yesus, dan kalau Roh Kudus ada dalam hatinya, dia pasti akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu saja jawaban saya terkait dengan argumentasi yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana dalam mengutip kemanusiaan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.